Sebelumnya maaf jika omongan saya terbata-bata atau kurang dimengerti ya Ustadz ya. Setahun yang lalu ibu saya berpulang di masa-masa sulit saya. Saya lagi terpuruk gitu. Ada beberapa orang yang bilang ibu saya itu meninggal karena saya. Karena apa? Karena saya gitu Ustadz. Sebenarnya ibu saya itu sakit komplikasi Ustadz. Itu udah 3 hari di rumah sakit koma. Nah di hari ketiganya itu beliau berpulang gitu. Cuma di masa-masa berduka saya itu orang-orang sering bilang kalau ibu saya itu meninggal salah satunya karena saya gitu kan Ustadz. Di sisi lain untuk mengikhlaskan atau apa itu selang berapa bulan itu saya sempat ke psikolog juga itu Ustadz. 5 bulan setelah saya ke psikiater, ke psikolog itu saya diuji lagi Ustadz. Saya didiagnosis kena tumor waktu itu dan 2 kali operasi. Alhamdulillah ya masih sehat sampai sekarang gitu Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, pertama, makna ikhlas itu sebenarnya gimana Ustadz gitu? Gimana caranya bisa benar-benar merasakan ikhlas gitu? Dan bagaimana bisa selalu istiqomah untuk ikhlas gitu? Untuk saya tahu setiap orang itu diuji gitu kan Ustadz gitu. Yang kedua, mohon koreksi jika saya salah Ustadz. Waktu itu saya pernah dengar ceramah dari Ustadz itu yang bilang cara untuk berdamai dengan rasa sakit, rasa sedih, apapun itu salah satunya dengan menemukan alasan untuk bertahan Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan saya Ustadz yang kalau bisa dibilang udah nggak ada lagi alasan untuk bertahan gitu Ustadz dengan berbagai cobaan ini gitu. Setiap saya pikir apa ya yang bisa bikin saya bertahan, itu malah yang ada saya makin nyalain diri sendiri, makin kayak ngerasa kebeban kalau saya ini cuma akan jadi beban orang lain gitu Ustadz. Gitu sih. Kalau untuk ujian itu bahasa yang lebih tepatnya bukan ikhlas, tapi ridho. Ikhlas itu biasanya dipakainya untuk ibadah. Jadi kalimat ikhlas itu, diksi ikhlas itu biasanya konteksnya ibadah. Walaupun di Indonesia agak saru, ikhlas ibadah ikhlas juga, musibah ikhlas juga. Padahal kalau untuk musibah konteksnya kalimat yang tepatnya bukan ikhlas tapi ridho. Sehingga kalau ditanya apa arti ikhlas, saya perjelas dulu nih konteksnya apa. Kalau arti ikhlas dalam konteks ibadah, maka ikhlas itu artinya bukan tidak berharap apa-apa. Itu lagi-lagi salah terjemah juga untuk ikhlas. Ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah. Kayak agak mirip tapi ternyata maknanya jauh berbeda. Kalau gak berharap apa-apa, terus kita ngapain gitu? Malah kita kalau ke Allah gak berharap apa-apa itu sombong. Harus berharap ampunannya, rahmatnya gitu kan, harus berharap. Kalau kita nggak berharap apa-apa kepada Allah, sombong malah. Ngerasa udah punya segalanya sehingga nggak merasa butuh lagi, sombong. Kata Allah, antumul fuqara ilallah, kalian itu fakir di hadapan Allah. Maksud fakir butuh pada Allah. Kalau merasa nggak butuh namanya istaghna, merasa kaya, merasa cukup. Sementara Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan disebut togo itu sombong melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup. Jadi nggak boleh ngerasa serba cukup, pasti ngerasanya kurang, fakir, sehingga butuh sama Allah, berharap sama Allah. Nah, arti ikhlas dalam konteks ibadah tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, bukan tidak berharap apa-apa. Itu beda banget. Tapi dalam konteks ujian musibah, bahasa yang lebih tepatnya bukan ikhlas, ridho.
Cuman sampai di Indonesia populernya ikhlas. Ya udah ikhlasin aja, gitu kan? Harusnya ya Allah, ya udah ridhoin aja. Cuma emang nggak populer sama sekali kata ridho ini. Lebih populer kata ikhlas. Nah, kalau yang dimaksud itu, saya coba perbaiki diksinya ridho. Apa itu ridho? Ridho itu sederhananya adalah ketika kita mendapatkan ujian, kita tidak lagi bertanya kenapa, tapi kita mengatakan saya terima ya Allah. Kalau kita masih bertanya kenapa saya, kenapa begini dan seterusnya, berarti kita belum benar-benar ridho, atau bahkan dalam tanda kurung belum benar-benar ikhlas versi orang Indonesia. Baru disebut ridho, baru disebut ikhlas kalau kita udah berhenti bertanya kenapa. Kenapa dalam arti mempertanyakan kebaikan Allah, keadilan Allah, kesempurnaan Allah, nggak nanya lagi kayak gitu, udah nerima aja. Saya terima ya Allah diuji kayak gini, walaupun dengan menangis ya Allah, walaupun dengan merintih ya Allah, walaupun dengan rasa berat wahai Allah, walaupun saya curhat kepada Engkau berkeluh kesah tentang masalah saya ya Allah, tapi saya terima ya Allah, saya terima. Saya nggak akan tolak ketentuanmu ini, saya terima. Itu yang pertama. Jadi ridho ketika seseorang tidak lagi bertanya kenapa, tetapi mulai bisa menerima keadaannya, ketentuannya, takdirnya, dia terima. Walaupun dengan segala air mata dan rintihan. Karena air mata rintihan itu bukan tanda orang tidak ikhlas atau tidak ridho. Itu manusiawi. Kemudian orang yang ridho itu adalah orang yang setelah menerima ketentuan Allah, dia bersabar menunggu janji-janji baik Allah di dalam ketentuan itu. Di dalam ujian Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra, itu yang paling populer. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dia sabar nunggu itu. Karena dia udah nerima, sekarang tahap berikutnya adalah menunggu. Menunggu di sini bukan diam, menunggu ini sambil ikhtiar, sambil perbaiki diri, sambil lakukan apa yang kita bisa. Pastinya beribadah, berdoa, tapi dia nggak nyerah. Nah ini tahap lain dari ridho, tingkatan lebih tinggi lagi nih. Udah nerima, dia tunggu datangnya pertolongan Allah. Dia tunggu datangnya keajaiban dari Allah. Dan tingkatan lebih tinggi lagi, sambil dia nunggu, dia belajar. Namanya mengambil hikmah. Dia belajar banyak hal. Dan salah satu yang paling tinggi untuk dia pelajari dalam proses itu adalah dia belajar mengenal Allah. Aku nggak berdaya, Allah Maha Kuasa. Aku nggak tahu apa-apa, Allah Maha Bijaksana. Aku lemah, Allah Maha Perkasa. Terus saya kayak gitu, dia belajar lebih mengenal Allah. Justru dalam penantian tadi, orang yang kayak ginilah yang disebut dengan orang yang ridho. Maka yang ridho itu belajar berhenti mengatakan kenapa ya Allah. Karena ini pertanyaan yang salah dan tidak akan menemukan jawaban yang benar. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Itu pola pikirnya. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Jadi kalau kita tanya kenapa ya Allah, semua jawaban-jawaban yang ada di kepala kita yang dibisikkan oleh syaitan semuanya salah. Karena nanti pasti ada pertanyaan berikutnya. Tapi kan nanti. Jadi dia berhenti bertanya kenapa, dia menerima ya Allah, saya terima ketentuanmu. Saya diuji kayak gini, saya gagal kali ini, saya kehilangan, saya terima. Lalu tahapan berikutnya, saya tunggu ya Allah kejutan darimu, jalan keluar darimu, anugerah darimu. Karena setiap kesulitan itu pasti bersama kemudahan, itu satu pasang, gak mungkin terpisah. Dan itu juga sunatullah yang lain. Yang ketiga, belajar. Dalam kondisi diuji itu dia belajar banyak, terutama belajar mengenal Allah. Karena yang paling mudah kita lebih dekat ke Allah itu saat diuji. Kalau lagi gak diuji kan kita suka jauh dari Allah kan. Sholat lebih khusyuk, zikir lebih panjang, doa lebih lirih. Kalau lagi diuji kan doanya ya Allah gitu kan. Tangan sampai gini, kalau perlu diangkat setinggi mungkin. Kalau lagi diuji. Jadi teman-teman, saat yang paling tepat untuk belajar lebih mengenal Allah itu kadang ketika sedang diuji. Pertanyaan kedua, gimana caranya alasan untuk hidup. Alasan untuk bertahan hidup. Ada banyak ya. Ini saya mulai dari yang paling mungkin ya. Alasan bertahan hidup itu adalah pertama keinginan-keinginan kita.
Udah nggak punya keinginan apa-apa Ustadz. Orang-orang yang berharga dalam hidup kita, kalau masih ada, maka kita punya alasan. Misalnya ada suami istri udah nggak baik lagi hubungan mereka, tapi kenapa masih bertahan? Alasannya adalah anak. Aku nggak pengen anak aku merasakan rumah tangga di mana ayah dan ibunya pisah, sehingga pasti akan kasihan, mereka sedih, kena mental, bla bla bla. Aku bertahan demi anak. Semoga pertahanan ini membuat Allah nanti akan mengislah hubungan aku dengan pasangan. Setahun 2 tahun bertahan, akhirnya islah juga, baik lagi misalnya. Saya kenal beberapa orang kayak gitu. Pas mudik tahun lalu, suami istrinya tuh udah dingin banget. Mudik tahun depan mereka nggak hadir, mudik tahun depannya nggak hadir. Setelah 4 tahun udah akrab banget, udah romantis banget. Oh udah, alhamdulillah udah islah gitu kan. Kenapa mereka 3 tahun 4 tahun itu bertahan? Padahal udah dingin banget, karena anaknya masih kecil. Tapi begitu anak udah gede, udah nggak jadi alasan lagi, Allah udah islah mereka. Itu bisa jadi jalan keluar. Kadang anak semakin gede itu jadi nggak kuat lagi, nggak seperti ketika masih kecil gitu kan. Atau alasan lain misalnya cita-cita, tadi yang pertama keinginan-keinginan dan seterusnya. Tapi ada satu alasan yang nggak akan pernah meninggalkan kita, yang nggak akan pernah berkurang. Cuman kita kadang susah untuk memiliki alasan ini. Kalau kita punya, padahal ini bagus banget alasannya. Apa alasan kamu bertahan? Allah. Kenapa kamu bertahan dalam ujian? Karena dalam ujian itu aku menikmati beribadah kepada Allah. Dalam ujian itu aku menikmati sabar karena Allah. Dalam ujian itu aku menikmati doa panjang di hadapan Allah. Itu alasan aku bertahan. Kalau aku nyerah, terus gimana aku mau berdoa kepada Allah? Kalau aku nyerah, gimana cara aku beribadah kepada Allah? Itu alasan aku bertahan, karena aku lebih dekat dengan Allah. Ya udah, ketika diuji aku bertahan aja karena ini masih dekat terus dengan Allah. Makin diuji makin dekat. Tapi bukankah nanti ujungnya pasti ada kebaikan? Najdain tadi, jalan tadi. Dan salah satu di antara makna Allah itu janji-janji Allah, akhirat, surga. Kenapa kamu bertahan? Mungkin di dunia aku nggak dapat banyak kenikmatan seperti normalnya orang lain, tapi aku berharap kesabaran ini akan menjadi kenikmatan bagi aku kelak di surga. Jadi aku lagi mengumpulkan bekal-bekal surga dengan kesabaranku, dengan rasa sakitku, dengan perjuanganku, dengan kesedihanku. Aku lagi ngumpulin sebanyak mungkin kebaikan surga aku nanti. Mungkin di dunia aku sekarang nikmatnya berkurang banyak, sakit, kehilangan. Ya udahlah, aku bertahan. Semoga semua ini akan Allah ganti kelak di surga, di mana aku mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Itu juga bisa alasan. Jadi mukmin itu selalu punya alasan kuat bertahan. Allah, surga. Kalau misalnya mau lebih ideal lagi, Allah, Rasul, surga, kemudian keluarga. Keluarga ini bisa ayah, ibu, pasangan, anak, ipar maut. Diri sendiri gitu kan. Selalu ada alasan bertahan. Kalau udah nggak ada lagi di antara manusia, maka masih ada Allah. Nah ini kita pengen belajar itu teman-teman. Belajar. Saya juga masih belajar tentang hal ini. Tapi kalau ini kita punya, nggak ada alasan kita berhenti dan menyerah. Apalagi sampai mengakhiri hidup. Apalagi kalau kita berpikir, kalau mengakhiri hidup kayaknya selesai deh semuanya. Kata siapa selesai? Bukankah kita hidup tadi 2 kali? Kita mau hidup di bumi atau hidup di akhirat? Dua-duanya hidup kok. Kalau kita mengakhiri hidup kita di bumi, nanti gimana nasib kita di akhirat? Capek banget, lebih capek akhirat loh daripada bumi. Ya udahlah. Gak ada pilihan emang selain sabar, bertahan, gak kuat nangis aja, gak kuat merintih aja, tapi jangan nyerah dulu, terus aja jalanin. Emang itu pilihannya, coba mau apa lagi? Menurut saya sih gak ada pilihan lain, cuman itu. Tapi pilihan itu juga worth it banget, bukan pilihan yang kayak terpaksa terus sia-sia, enggak. Walaupun terpaksa, tapi worth it banget pilihannya, ada ujung yang baik, walaupun beda-beda waktunya. Semoga Mbak Laila ya, Allah ilhamkan dan diberikan taufik untuk menjadikan Allah, Rasul, surga sebagai alasan Mbak Laila bertahan. Allahu a'lam.